Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film bergenre fantasi berjudul Mortal Engine yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kehidupan setelah bumi mengalami kekacauan besar akibat perang nuklir. Masyarakat pun bertahan hidup dengan cara saling berebut kuasa. Mereka berpindah-pindah ke tempat baru dan menindas masyarakat yang lemah. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Jadi sebelum semuanya dimulai, diceritakan kalau sebuah peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Perang 60 Menit terjadi akibat perang nuklir antara Amerika dan Tiongkok. Hal ini membuat bumi kacau balau dan lebih dari 1000 tahun sisa-sisa umat manusia akhirnya menciptakan kota-kota di atas mesin yang bergerak menjelajahi Eropa. Kota yang besar biasanya dinamai predator, dan nantinya kota besar itu akan menguasai kota-kota kecil untuk diambil sumber dayanya. Kota predator ini di bawah perintah wali kota Magnus Krom dan di bawah komando seorang bernama Thaddeus Valentine. Suatu hari, kota predator alias kota London menjalankan aksinya dengan memburu kota kecil Bavaria yang menyimpan batu bata, batu bara, besi, dan juga 75 ton garam. Tentunya, para petinggi kota Bavaria mencoba untuk kabur. Mereka juga menggunakan mesin bernama Salzeken untuk melarikan diri dari kejaran predator. Sayangnya, dalam pelarian, kota Bavaria terlalu berat sehingga mesin Salzeken dapat dengan mudah dikejar oleh predator. Untuk mengatasi hal itu, warga Bavaria pun segera mengkosongkan persediaan mereka agar bisa melaju dengan cepat menghindari predator. Namun sayang, upayanya tetap gagal karena predator menambahkan panah pengait sehingga Salzeken tidak bisa lari kemana-mana dan berakhir tertangkap oleh predator AK alias kota London. Sementara itu di kota London predator, seorang sajarawan muda bernama Tom Nadsworthy sedang mengunjungi museum yang menyimpan teknologi-teknologi lama manusia seperti smartphone, pemanggang roti, komputer, patung minion, dan lainnya. Di situ Tom lalu bertemu dengan putri Valentine yaitu Catherine atau Cat. Keduanya lalu memutar video yang berisi senjata energi kuantum bernama Medusa yang menjadi penyebab kehancuran bumi. Bersamaan dengan itu, kepala navigator bernama Herbert iri melihat kedekatan Tom dengan Cat. Alhasil ia pun menugaskan Tom ke lantai bawah predator untuk mengambil barang-barang berharga di kota Bavaria. Dengan begitu, ia bisa mendekati Cat. Namun siapa sangka Cat malah ikut Tom dan meninggalkan Herbert begitu saja. Tom dan Cat lalu pergi ke pusat pengumpulan barang. Saat Tom sedang ngeluruk-ngeluruk rongsok, ia bertemu dengan ayah Cat yaitu Valentine. Bersamaan dengan itu, para warga Bavaria yang tertangkap juga sedang dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi ada salah satu warga Bavaria bernama Hester Shaw yang terlihat tertarik dengan Valentine. Ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan. Hal ini pun membuat Valentine turun tangan dengan mengumumkan kalau ia akan memberikan pekerjaan kepada warga Bavaria. Di detik itu juga, Hester Shaw yang memakai masker berwarna merah lalu langsung menghampiri Valentine dan menikamnya. Setelah itu, Hester mengatakan kalau ia melakukan hal ini untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Ketika Hester hendak menikam untuk kedua kalinya, ia lebih dulu dicekel oleh Tom. Alhasil, Hester pun memilih kabur yang kemudian dikejar oleh Tom. Keduanya kejar-kejaran cukup jauh sampai akhirnya Hester terpojok di tempat pembuangan.
Hester lalu sengaja melompat, tetapi ia ditangkap oleh Tom. Di situ Hester meminta Tom untuk menanyakan ke Valentine alasannya membunuh ibunya yang bernama Pandora. Dan begitu Valentine datang, Hester memilih terjun bebas ke pembuangan tersebut. Ketika Valentine tiba, Tom mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Hester. Dan karena takut Tom mengetahui semua tentang masa lalu licik Valentine, Valentine pun akhirnya mendorong Tom ke tempat pembuangan. Tak lama kemudian, Kate muncul dan menanyakan keberadaan Tom. Tetapi Valentine mengatakan kalau Tom serta Hester berkelahi dan akhirnya mereka berdua jatuh ke pembuangan. Di saat itu juga, Kate mendapati ada seorang pria di atas sana yang sepertinya melihat semua kejadian yang sebenarnya. Dan orang itu adalah teman Tom bernama Bevis. Setelah kejadian itu, Kate menanyakan kepada Valentine mengenai identitas gadis yang menikamnya. Namun Valentine enggan memberitahu identitas gadis itu dan beranggapan kalau si gadis orang anti-Thracion, yaitu organisasi yang menentang perburuan kota-kota kecil. Sementara itu, Tom dan Hester mendarat di tanah tak berpenghuni. Saat Tom masih tak sadarkan diri, Hester terlihat mencoba mengambil uang serta belati milik Tom. Lalu saat Tom sadar, ia langsung mengikuti Hester untuk mencari jalan lain. Hal ini pun membuat Hester agak kesal dengan Tom karena Hester sudah menunggu waktu yang lama untuk balas dendam ke Valentine. Tetapi Tom malah mengacaukannya. No, you don't. Please. Di sisi lain, Valentine menemui penelitinya di dalam gereja. Valentine lalu mendesak si peneliti bernama Dr. Twax untuk segera menyelesaikan proyek senjatanya. Dr. Twax juga menunjukkan keheranannya setelah tahu kalau Pandora memiliki seorang putri yaitu Hester. Dan karena Hester tahu banyak tentang boroknya Valentine, jadi Valentine berencana untuk memburu Hester. Dr. Twax lalu membeberkan kalau ia mendapat pesan dari penjara Shakemore, di mana salah satu tahanannya yang merupakan pembunuh bayaran mematikan bernama Shrek, terus memanggil nama Hester karena ingin balas dendam. Hal ini pun membuat Valentine berpikir mengajak Shrek kerjasama untuk membunuh Hester. Sementara itu di tempat lain, Hester dan Tom terlihat sedang meminum kobangan air dan memakan roti yang expirednya sudah 1000 tahun. Keduanya lalu mulai tertidur. Tetapi beberapa saat kemudian, Hester terbangun dengan suara Tom yang meminta pertolongan kepada seseorang. Dan saat dilihat-lihat, ternyata yang Tom minta tolong adalah orang-orang dari South Outland yang suka memburu orang untuk dijual. Alhasil Hester pun menyuruh Tom agar lari. Sayangnya, dalam pelarian mereka, kaki Hester terluka akibat tombak dari para pemburu. Sampai akhirnya, keduanya jatuh ke dalam lubang mesin milik seorang pemulung bernama Pak Bagong. Dan lebih kerennya lagi, mesin yang digunakan Pak Bagong ini berbentuk kelabang. Pak Bagong dan istrinya kemudian menyuguhkan Tom serta Hester makanan. Tetapi Tom langsung memuntahkannya setelah tahu kalau makanan itu terbuat dari teropong human. Sementara itu di kota Predator London, Kate menemui teman Tom yang tak lain adalah Bevis. Bevis kemudian memberitahu Kate fakta tentang ayahnya yang sengaja mendorong Tom ke lubang pembuangan. Awalnya, Kate tidak percaya dengan perilaku ayahnya yang ternyata jahat. Tetapi Bevis juga menjelaskan kalau Valentine kini sedang membangun sesuatu di atas kubah gereja. Dan pembangunan ini dibuat secara diam-diam yang bahkan wali kota pun tidak mengetahuinya. Dan untungnya, Kate tahu jalan masuk ke dalam kubah, sehingga mereka pun berniat pergi ke sana untuk mengetahui apa yang sedang Valentine bangun. Kita kembali lagi ke Tom dan Hester yang dituntun sepasang pemulung itu ke sebuah kamar kecil untuk istirahat. Di situ, Hester mulai menceritakan tentang masa lalunya
di mana saat masih kecil, ibu Hester selalu pergi keliling dunia untuk mencari barang-barang yang tersisa akibat perang nuklir. Tak hanya itu saja, awalnya Pandora juga berteman baik dengan Valentine dan meneliti bersama barang penemuannya itu. Sampai akhirnya, pada suatu dino saat Pandora menemukan bom misterius di Los Amerika, semuanya berubah. Valentine entah mengapa tiba-tiba menyerang Pandora karena menginginkan box tersebut. Alhasil, Pandora pun menyuruh Hester agar lari sambil memberinya kalung berbentuk mata. Sedangkan Pandora dibunuh oleh Valentine dan tempat tinggalnya dibakar. Di sisi lain, Valentine pergi ke penjara Sackmore untuk menemui Shrek yang selnya berada di atas tengah laut. Shrek ini merupakan pembunuh bayaran yang paling kejam karena ia seorang robot yang tak punya hati. Valentine lalu menanyakan ke Shrek kenapa ia memburu Hester. Shrek pun menjawab kalau Hester telah melanggar janjinya. Setelah tahu alasannya, Valentine kemudian menggunakan pesawatnya untuk menembaki sel milik Shrek beserta penjaranya. Dengan begitu, Shrek berhasil bebas dan kembali menjalankan misinya untuk menangkap Hester. Sementara itu, Tom dan Hester mendapati kalau sepasang pemulung ternyata memiliki niat burik, yaitu menjual mereka sebagai budak. Awalnya, Hester menyuruh Tom untuk melarikan diri lewat bawah mesin. Akan tetapi, Tom menolak dan ingin tetap bersama Hester. Go! Singkat cerita, keduanya lalu dibawa ke pelelangan Rushwater. Di sana, Hester dijual dengan harga yang lumayan tinggi, dan ketika tawar-menawar sedang berlangsung, seseorang berjas merah menawarkan harga tinggi untuk Hester. Ternyata orang itu adalah Anna Feng yang juga merupakan buron di Predator London. Tak menunggu lama, Anna lalu menyerang orang-orang di sekitar untuk melepaskan Hester. Namun, karena Hester tak ingin Tom mati konyol, Hester pun melepaskan Tom. Keduanya lalu mulai lari menuju pesawat milik Anna, sedang Anna melawan orang-orang di Rushwater. Dalam pelariannya, Hester dikejutkan dengan datangnya Shrek yang mencoba untuk menangkapnya. Hester dan Tom pun segera lari ke atas mesin. Sayangnya, jalan yang mereka lalui terlalu sulit, sehingga keduanya terpojok oleh Shrek. Untungnya, Anna muncul dengan menembak Shrek dan menyuruh Hester untuk melompat ke pesawatnya. Tapi sayang, Tom gagal melompat, sehingga Hester pun melemparkan tali ke arah Tom. Tetapi aksinya ini malah membuat Shrek menarik tali itu dan menariknya dengan sangat kuat. Alhasil, Hester pun melemparkan pisau ke Tom sehingga Tom bisa memotong tali di bawahnya dan berhasil kabur dari Shrek. Setelah itu, Anna mengungkapkan kalau ia sudah mencari Hester dari lama dan mengira kalau Hester sudah mati karena pada saat meninggal ibunya, Hester masih berumur 8 tahun. Dan tidak mungkin anak 8 tahun bisa hidup sendirian. Tapi kini Anna paham kenapa Hester berhasil bertahan hidup. Hal itu karena Hester dibesarkan oleh Shrek. Tom pun terlihat heran saat mengetahui hal itu karena Shrek dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Namun, Hester menjelaskan kalau Shrek itu tidak sejahat apa yang orang-orang pikirkan. Hester lalu mulai cerita bagaimana Shrek menemukannya saat ia pingsan di tanah karena terlalu lelah setelah berjalan tanpa henti. Shrek juga memungut kalung mata yang dibawa oleh Hester. Ia kemudian membawa Hester masuk ke tempat tinggalnya dan merawatnya dengan caranya sendiri. Hester menjelaskan kalau Shrek ini suka mengumpulkan barang-barang yang rusak, terutama robot serta boneka. Dan mungkin Shrek juga melihat Hester sebagai salah satunya. Sampai akhirnya, Hester menemukan foto seorang ayah dan putranya. Jadi Hester berpikir kalau Shrek ini dulunya memiliki keluarga. Sebelum akhirnya ia diubah menjadi robot. Seiring berjalannya waktu, Shrek selalu melihat Hester dalam keadaan sedih akibat kematian ibunya. Alhasil, Shrek pun menawarkan Hester agar menjadi robot seperti dirinya.
Dengan begitu, Hester tidak lagi memerlukan hati supaya tidak merasakan sakit hati dan juga sedih. Hester pun menyetujui hal itu dan berjanji akan menjadi seperti Shrek. Tapi tak lama kemudian, saat mereka dekat dengan Predator London dan melihat Valentine, Hester memilih untuk pergi ke Predator dengan tujuan membunuh Valentine untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Namun, Shrek ini berpikir kalau Hester telah melanggar janjinya dan mulai memburu Hester sampai sekarang. Di sisi lain, tepatnya di London, Cat membawa Bevis untuk bertemu dengan kepala museum Pomeroy yang menjelaskan kalau Valentine sudah menyuruh orang untuk mendapatkan teknologi kelas militer. Pomeroy kemudian membukakan pintu rahasia untuk menuju kubah Predator, dan saat sampai di ruangan tertinggi, keduanya akhirnya melihat senjata besar yang diciptakan oleh Valentine. Di sisi lain, Tom disuruh Anna untuk menyetir pesawatnya. Tentunya Tom merasa kegirangan karena sejak kecil Tom memiliki cita-cita menjadi seorang pilot. Ketiganya lalu tiba di Flying City yang kotanya benar-benar di atas awan. Setelah mendarat di sana, Anna melakukan perkumpulan dengan anggotanya yang lain termasuk pria bernama Cora. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Shrek mengikuti mereka menggunakan pesawat balon udara. Di dalam pertemuan itu, Anna memberitahu Hester kalau ia dulu adalah teman ibunya, sampai akhirnya Pandora menemukan teknologi kuno yang berbahaya, dan memberitahu Anna jika terjadi sesuatu padanya, maka mereka harus menemukan Hester. Mereka juga mengungkapkan kalau Valentine membeli sebuah sel inverter fusi 6 bulan yang lalu. Hal itu membuat Tom ingat akan sesuatu yang pernah ia review tentang sejarah. Ia pun mulai menggambar sebuah simbol. Di saat itulah Hester ingat kalau box yang ditemukan oleh ibunya memiliki simbol yang sama seperti yang digambar oleh Tom. Tom menjelaskan kalau ibu Hester telah menemukan sistem kontrol untuk senjata energi kuantum yang digunakan saat perang besar itu terjadi. Mengetahui hal itu, mereka pun berspekulasi kalau Valentine sedang menciptakan teknologi yang sama. Bersamaan dengan itu, salah satu teman Anna memberitahu kalau ia melihat Predator sedang menuju ke kota besar yaitu bernama Sauguo dan akan sampai dalam beberapa jam lagi. Kemungkinan Valentine akan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan kota Sanguo sehingga ia bisa berebut kota-kota lain dan mengambil alih dunia. Lalu, satu-satunya cara untuk menghentikan senjata itu adalah menggunakan Crash Drift yang akan membuat senjata itu hancur sendiri. Tapi sayangnya, tidak ada Crash Drift lagi di dunia ini. Di tempat lain, wali kota Chrome menemui Valentine dan melihat senjata yang diciptakan olehnya. Menyadari kalau senjata itu sangatlah mematikan, Chrome lalu menyuruh para prajuritnya untuk mematikan mesin tersebut. Namun sayangnya, semua prajurit di Predator telah berpihak ke Valentine. Alhasil, Valentine pun tak ragu lagi untuk menembak Chrome. Cat yang baru saja melihat kelakuan ayahnya tentu saja shock. Ia pun berniat untuk menghentikannya. Namun, Bevis melarang karena jalan satu-satunya Cat adalah merelakan ayahnya. Kita kembali lagi ke Flying City yang tiba-tiba mengalami mati lampu. Hester pun sadar kalau Shrek telah tiba. Dan benar saja, Shrek datang dengan membakar seluruh tempat itu sambil meneriaki nama Hester. Anna dan yang lainnya pun mencoba untuk melawan Shrek. Namun upaya mereka nihil karena Shrek terlalu kuat bagi mereka. Sementara itu, Tom segera membawa Hester pergi dari tempat itu. Namun, dalam pelariannya, Shrek berhasil mencegatnya dan menjatuhkan Tom. Ketika Shrek akan membunuh Tom, Hester menangis sambil memohon-mohon ke Shrek agar tidak membunuh Tom. Tetapi Shrek mengartikan tangisan Hester disebabkan oleh Tom. Jadi Hester pun memberitahu kalau ia menangis karena tidak ingin Tom mati. Hal ini tentunya membuat Shrek terkejut dan menyadari kalau Hester memiliki perasaan terhadap Tom. Dan seketika itu juga mesin Shrek mulai tidak berfungsi.
Shrek kemudian mengembalikan kalung mata ke Hester dan memberitahu kalau sekarang ia melepaskan Hester dari janjinya. Lalu sedikit demi sedikit Shrek mulai berbaring dan meninggal. Tentunya Hester pun sedih melihat kondisi Shrek yang sekarang. Tapi mau tak mau ia harus meninggalkannya karena Flying City sebentar lagi akan runtuh akibat kebakaran hebat. Jadi Hester harus membawa Tom ke tempat pesawat milik Anna. Di sisi lain, Predator mulai mendekati kota San Guo. Sedangkan Anna dan yang lainnya juga pergi menuju ke sana. Di samping itu, kota San Guo sudah bersiap di tembok pertahanan besar untuk melindunginya dari Predator. Singkat cerita, sesampainya di kota San Guo, Hester dan Tom terkesima dengan kehijauan yang membentang indah di balik tembok San Guo. Mungkin inilah alasan Valentine ingin merebut kota San Guo. Mereka lalu memberitahu gubernur kota San Guo kalau Predator sudah mulai mendekat sambil membawa senjata energi kuantum. Mengetahui hal ini, si gubernur pun berpikir untuk menyerang terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, mereka melihat Predator London sudah mendekat. Alhasil mereka pun segera mengerahkan armada pesawat untuk menyerang terlebih dahulu. Di tengah orang-orang yang sedang siap untuk pertempuran, Hester membuka kalung mata yang pernah diberikan oleh ibunya dan mendapati adanya perangkat kecil bersimbol senjata kuantum di dalamnya. Hester pun langsung lari ke Tom dan menunjukkan kepadanya. Ternyata perangkat kecil ini adalah Crash Drift satu-satunya yang tersisa di dunia. Jadi keduanya pun langsung menemui Anna. Sementara itu, Valentine memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan senjata ke tembok pertahanan. Sinar energi besar itu kemudian dilepaskan dan menghantam kota sehingga menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan tembok. Setelah ledakan mereda, Tom dan Hester menemukan Anna. Mereka pun akhirnya berencana untuk pergi ke Predator untuk menonaktifkan senjata itu. Semua tim lalu bergegas menggunakan pesawat mereka menuju ke arah Predator. Lalu, selang tak lama, saat mereka semakin dekat ke Predator, Valentine serta pasukannya menembakkan senjata lain ke arah kota, sehingga membuat Anna dan yang lainnya hampir terkena. Tak sampai di situ saja, Valentine juga menyerang mereka secara membabi buta. Tetapi Anna serta yang lainnya tak tinggal diam saja. Mereka juga melakukan serangan balik. Sayangnya, satu persatu anggota tim Anna mulai tertembak. Sedangkan Anna akhirnya sampai di bagian paling atas yaitu Predator. Anna lalu masuk ke kubah sendirian dan meminta Tom agar tetap menjaga Hester. Tak lama kemudian, terjadilah aksi tembak tembakan antara Anna dan Valentine. Tetapi pertarungan itu juga berlanjut menggunakan pedang. Di saat itulah Hester mengambil kesempatan untuk pergi ke komputer dan memasukkan drive crash-nya. Sedangkan dalam pertempuran itu, Anna ditikam oleh Valentine sampai tidak bisa berkutik lagi. Tepat di waktu yang sama, senjata itu mati dan Valentine pun menyadari kalau itu ulah Hester. Jadi, Anna sebisa mungkin berteriak ke Hester agar keluar dari tempat itu. Sebelum akhirnya Anna terjatuh. Valentine pun putus asa karena senjatanya sudah mati. Lalu saat keluar dari kubah itu, Valentine bertemu Cat yang marah karena kelakuan ayahnya. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara tembakan. Dan ketika Cat masuk ke ruang kendali Predator, ia mendapati kalau Predator berada di jalur yang akan menabrak tembok. Di waktu yang sama, Tom yang menggunakan pesawat menghubungi lewat radio komunikasi. Jadi Cat pun memberitahu kalau Predator telah hilang kendali dan sebentar lagi akan menabrak tembok besar. Alhasil, Tom pun masuk ke dalam mesin Predator dan menembak mesinnya dengan tujuan menghentikan Predator. Sementara itu, Valentine mencoba melarikan diri menggunakan pesawatnya. Tapi saat ia dan awak pesawatnya mencoba lepas landas, mereka terjebak karena ada tali yang menahan pesawat mereka. Valentine pun keluar ke atap dan melihat Hester sudah bersiap dengan pistolnya.
Valentine kemudian mulai bercerita tentang hubungan dirinya dengan ibu Hester, dan tanpa diduga, ternyata Valentine adalah ayah Hester. Tentunya, Hester pun terkejut mendengar berita itu, sehingga Valentine menggunakan kesempatan ini untuk merebut senjatanya. Alhasil, kini Valentine dan Hester mulai berkelahi. Hester lalu berhasil mencengkeram Valentine dan melukai Valentine di wajahnya. Di waktu yang sama, saat Valentine hampir membunuh Hester, Tom tiba menggunakan pesawatnya. Jadi Hester pun segera melompat ke pesawat tersebut. Lalu, Tom lanjut menembakkan misil ke arah pesawat Valentine yang menyebabkan pesawat Valentine wawah. Akan tetapi, Valentine masih selamat dari kecelakaan itu, sampai akhirnya Predator yang hilang kendali berjalan ke arah pesawat Valentine dan menggebreknya. Lalu, tak lama kemudian, Predator berhenti tepat sebelum menyentuh tembok besar. Setelah kejadian itu, warga Predator London bersama Cat memanjat tembok untuk menemui Gubernur San Guo dan penjaga kota. Untungnya, si gubernur menyambut mereka dengan baik dan membiarkan mereka untuk tinggal di San Guo. Sementara itu, Hester bertanya kepada Tom apa yang akan mereka lakukan sekarang. Jadi, Tom pun mengajak Hester untuk keliling dunia menggunakan pesawatnya yang sejak kecil sudah menjadi cita-citanya menjadi seorang pilot. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Mortal Engine. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.